Setan yang mulia. Tu Jiu membeku. Setan yang mulia? Orang ini ternyata hanya iblis. Apakah itu hanya setan yang datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Tanda seru. Namun, melihat naga kekaisaran di tangan Qin Yichen, Tu Jiu tiba-tiba menyadari, saya ingat. Anda adalah Qin Yichen. Anda adalah murid Paman Litu. Tunggu, tapi kamu hanya iblis yang mulia. Kamu tidak bisa meledakkan Yao Dan sepenuhnya. Kamu tidak bisa meledakkan kekuatan Kaisar Iblis. Tu Jiu cemas. Dan meskipun Qin Yichen menyeret ekornya, dia berhenti sejenak. Kamu akan mati. Hukum Shinto kamu sudah cukup, tetapi dagingmu akan hancur. Anda akan mati. Mata Tu Jiu menoleh. Adikku, apakah mereka tepat di luar? Berapa banyak orang di sini? Sebagai Kaisar Iblis Tusan, Tu Jiu tidak bodoh, dan segera berseru. Pasti ada banyak saudara yang datang. Kalau tidak, Mozu tidak bisa masuk dan membunuh kita. Kita bisa keluar. Kakakku, mereka pasti akan memberikan pukulan penuh. Mengapa kamu meledak kekuatan Kaisar Iblis? Mengapa kamu ingin mati? Qin Yichen tidak berbicara, tetapi hanya menatap pelan-pelan ke arah Yulong di tangannya. Apakah Anda tahu apa hal pertama yang saya potong ketika saya membuat pisau ini? Tu Jiu terkejut, dan murid kedua Litu, yaitu, pengalaman Sister Bai Jiao menjadi seorang guru. Dia telah mendengarnya. Karena alasan inilah dia membentuk dendam terhadap setan matahari. Tapi, Qin Yichen mengirim hidupnya. Kakak Qin, dengarkan aku. Aku mengerti. Kebencian ini harus dilaporkan. Tetapi jangan terburu-buru. Tu Jiu segera membujuk. Lain kali. Ada saudara perempuan dan mereka ada di sini. Kita tidak akan memiliki masalah dengan hidup kita. Lain kali kita akan bertemu dengan roh jahat itu. Aku akan mengampuni kehidupan ini dan membalas dendam denganmu. Kamu tidak mengerti. Namun, mata bintang Qin Yichen sangat dingin. Lain kali. Lalu Momo berpikir tentang melepaskan kali ini ketika dia mengejar adikku. Adikku dalam bahaya, dan ketika kamu harus memotong ekornya untuk menyelamatkan hidupmu, bisakah kamu kembali? Mereka yang mencoba menggertak kerabatku, pernahkah kamu memikirkan waktu luang ini? Suara bergulir itu, memekakkan telinga dan sombong, membuat Tu Jiu tidak lagi dapat berbicara, dan Qin Yichen melihat celah ruang besar di depan matanya, dan naga di tangannya, bersama-sama dengannya, meledak ke langit. Pegang itu. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Ular iblis membuka mulutnya, tetapi dia bergegas keluar. Tapi itu adalah Jiao emas yang berkeliaran selama 9 hari. Di luar. Bunuh dia. Ledakan. Pada saat itu, Tuyulan dan Yin Yong saling menembak, dan Kaisar Megatron yang dahsyat menghancurkan gunung ajaib, dan dunia sedang bergolak. Seekor rubah naik ke langit. Pedang itu dipotong dengan suara tajam. Bintang-bintang berwarna-warni, dan itu berubah menjadi cambuk panjang. Setan matahari juga keluar. Macam-macam kecil. Kakakmu sudah mati terakhir kali. Tapi ini satu-satunya waktu. Mati. Tanda seru. Tanda seru. Namun, ketika Iblis Sun membanting kabut ajaib hingga ekstrim, dia terpana dengan pemandangan di depannya. Saya melihat bahwa ekor Jin Jiao menyeret Tu Jiu, tetapi di mulut Jiao Long, ada pisau. Daging manusia tidak tahan, maka dia akan berubah menjadi naga dan naga. Jiao emas itu begitu agung sehingga sangat mengesankan sehingga ketika keluar, sisik Jiao yang tajam langsung menghancurkan mulut iblis. Pedang di mulut naga emas itu ternyata ribuan kaki. Pada saat itu, naga emas menyipit. Iblis pembunuh matahari berdiri di atas kepala iblis. Hanya merasakan dirinya di mata-mata naga itu, seperti semut. Setan Kaisar. Tanda seru. Bagaimana dia bisa menjadi setan Kaisar? Setan matahari hampir marah. Tetapi dia tidak tahu mengapa Kaisar Iblis yang masuk. Dan itu adalah Kaisar Iblis Jin Jiao yang keluar. Ketuyulan merasakan napas mengerikan ubur-ubur emas itu, melihat mangga kemasan yang terpancar oleh setiap skala ubur-ubur. Bagaimana mungkin dia tidak tahu mengapa? Kaisar Iblis, Kakak Qin, apakah kamu gila? Ludahkan dengan cepat. Bagaimana aku bisa menyakitimu ketika aku menunggu di sini? Namun, naga emas itu tanpa disadari, dan membiarkan iblis surgawi dapat menyerang. Tetapi mereka semua dihancurkan oleh Jiao Scale. Saya melihat Jinlong mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan pada saat itu, pedang di mulutnya cemerlang. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Sepatah kata untuk membunuh, disertai dengan sapuan cahaya pedang, membuat dunia dan bumi bergetar pada saat itu. Di hadapan cahaya pisau yang hancur, keempat Kaisar Iblis di atas kepala ular iblis semuanya merasakan ancaman kematian. Iblis Sun bergetar seperti sekam, dan mata iblis akan segera retak. Dia tahu betul bahwa pisau ini datang kepadanya. Yin Yong ingin memblokir pisau untuknya, dan ingin bergabung dengan 3 Kaisar Iblis lainnya untuk membawa pisau bersama. Tetapi pada saat cahaya pedang yang mengerikan itu menghantam, ketakutan di kedalaman hati iblis membuat Yin Yong, Yin Yue dan Shogun nyaris tanpa sadar menghindar.
Menyembunyikan. Hindari cahaya pisau ini. Dawei mereka gemetaran. Memberitahu mereka dengan jelas. Siapapun yang mengambilnya dengan pisau ini. Ledakan. Iblis yang membunuh matahari melihat cahaya pisau memukulnya secara langsung. Dan cahaya pisau yang terang itu bahkan membuatnya ilusi. Seolah-olah, wilayah dosa pertama. Sekali lagi. Sekali pengadilan ilahi pertama. Ledakan. Setelah dipotong. Dulu bagus. Tapi sekarang tidak masalah. Pada saat itu, Jiao emas di atas kubah langit tiba-tiba kehilangan napas, dan tubuh naga berubah menjadi tidak lebih dari 1000 kaki. Perubahan ini membuat sisik naga terjepit, cahaya tiba-tiba redup, dan sisik naga bengkok dan patah, dan mata naga juga tiba-tiba berdarah. Kakak Qin. Tu Jiu berteriak cemas dan berubah menjadi 1000 kaki. Itu hanya perubahan sesaat ini, dan trauma pada tubuh fisik bisa dibayangkan. Kali ini, Tu Jiu meraih ekor naga dan berubah menjadi rubah iblis berekor 4 yang terbang melintasi langit. Cepat selamatkan orang. Tuyulan berubah menjadi streamer di langit. Tetapi ketika Shao Gu melihatnya, wajahnya mengerikan. Biarkan saja mereka pergi. Wajah Yin Yong tidak jauh lebih baik. Tetapi dia melihat pisau yang masih menggigit mulut naga. Dan rasa takut pada murid sihir itu sulit ditekan. Bagian kecil lain-lain ini adalah kehidupan yang mengkhawatirkan. Tetapi 3 kaisar iblis lainnya dari Tusan masih dalam pertempuran. Matahari ekstrim. Pada saat yang sama, Yin Yue berseru. Dan melihat bahwa setan matahari telah dipotong dari alis ke perut. Dan bola kabut ajaib mengalir ke tengah tubuh iblis, dan dia ingin menjahitnya. Tetapi bagaimanapun juga, sulit untuk menghapus luka yang ditinggalkan oleh cahaya pisau. Hanya Qin Yichen, dikelilingi oleh tuyulan di lengannya, memandang tubuh setan matahari yang jatuh, dan sudut mulutnya hanya lega. Balas dendam pemotongan ekor telah dilaporkan. Swos. Di atas kubah langit, sosok setan Tao melintas. Sampai dipastikan bahwa setan tidak mengejar. Tuyulan berani jatuh di atas bukit. Kakak Qin. Tuyulan terkejut. Brother Qin, bagaimana ia berubah menjadi humanoid? Hanya yang tidak diketahui yang tahu bahwa jika klan setan biasa kelelahan, itu akan menjadi dewa. Dan Yuan Jiao emas yang berdebu hanyalah hari tripolar. Tuyulan juga tidak bisa mengurus ini. Mata perak dan biru sangat cemas. Semua yang hadir putus asa mencari obat ajaib.